Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sekara ingin membahas tentang sejarah kerajaan Pajajaran. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Rizka Sitahani. Saya Marsha Pernah Darisi. Saya Jula Saputri. Saya Rizky Maulana, dan inilah sejarah dari kerajaan Pajajaran. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang sejarah. Sejarah itu kan masa lampau yang ngebahas tentang penjajahan Jepang contohnya, sama penjajahan Belanda. Nah, setahu aku sejarah Indonesia itu bukan hanya penjajahan gak sih? Ada juga tentang kerajaan-kerajaan. Oh ya, kerajaan pertama itu kayaknya nggak ada nggak sih? Ya dulu. Cik, kamu kan Sunda, ada nggak sih kerajaan dari Sunda? Terus tahu gue sih ada namanya itu kalau nggak salah itu salah satunya itu kerajaan Pajajaran. Sejarahnya gimana sih? Nah, jadi itu ini kerajaan Pajajaran ini tuh bisa dinamai dengan kerajaan Hindu. Nah, jadi itu kerajaan ini tuh didirikan oleh Sri Dayapati pada 923 Masehi. Jadi itu kerajaan ini tuh terletak di Tatar Pasundan dan yang sekarang tuh berada di wilayah Banten. Nah, di lokasinya ini berada di dataran tinggi. Nah, terus salah satu sisinya ini menghadap ke Gunung Pangrango dan Tebing Ciliwung. Nah, jadi itu kerajaan ini tuh menganut agama Hindu, beraliran Wisnu. Gitu. Nah, terus sejarah awalnya itu ada tokoh yang menyerahkan kerajaannya kepada menantunya. Nah, menantunya ini namanya harus bawa. Nah, gara-gara kondisi itulah yang menyebabkan penguasaan Galuh. Nah, jadi kemudian itu penerusnya ini memindahkan kerajaan tersebut ke daerah Sunda. Dipindahkannya itu ke daerah-daerah sungai yang berdekatan dengan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Cisadane yang Tangerang situ. Iya, situ. Nah, terus gara-gara kondisi sungai yang tidak itu, si Tarus Bawa ini namain kerajaan itu jadi kerajaan Pajajaran. Wah. Tapi bahkan pas ini kerajaan itu berdiri itu ada 6 raja yang memimpin. Nah, yang menentukan ada yang pertama Prabu Siliwangi, dan yang kedua ini adalah Surawi Sesa, yang ketiga ini adalah Ratu Dewata, dan yang keempat adalah Ratu Sakti, dan yang terakhir ini ada namanya Ratu Kendra. Nah, itu Oh, Prabu Siliwangi. Tahu gak sih di era Prabu Siliwangi itu lagi jaya-jayanya kaum. Kenapa tuh? Nah, masa kejayaan Prabu Siliwangi itu dimulai dari 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Pajajaran dapat mencapai kehidupan yang makmur, tentram, dan teratur. Dan Prabu Siliwangi pernah loh membebaskan rakyatnya tidak membayar 4 macam pajak wajib. Prabu Siliwangi juga begitu mencurahkan perhatiannya pada pembinaan agama. Oleh karena itu, kehidupan pada masyarakat di kerajaan Pajajaran sangat tentram di masa pemerintahannya. Tapi guys, dari kejayaannya itu kerajaan Pajajaran juga ada masa keruntuhannya. oh iya, apa itu? Nah, intinya keruntuhannya itu di tahun 1579. Keruntuhan kerajaan itu tuh ditandai sama singgasana raja, kayak tempat duduknya raja itu dipindahin dari Pakuan ke Banten sama pasukannya Maulana Yusuf. Nah, sejak runtuhnya itu para prajurit pasukan-pasukannya kerajaan Pajajaran itu langsung pada pindah ke daerah Lebak. Nah, mereka ini menetapkan cara hidup yang di awal kerajaan itu. Iya. Nah, habis itu disebut sama suku Baduy. Nah, itu kan penyebab utamanya itu runtuhnya tuh gara-gara apa? Nah, penyebab utama runtuhnya itu karena si Prabu Siliwangi ini mengundurkan diri jadi pemimpin kerajaan itu. Nah,
habis itu diganti sama siapa ya namanya? Oh, Surawi. diganti sama Raja Surawisesa. Ya, yang kedua ya. Terus habis itu di situ tuh banyak apa perselisihan gitu loh sama kerajaan Islam yang Oh. dari Cirebon sama Demak. Nah, jadinya mereka runtuh di situ. Gara-gara perselisihan itu runtuh jadinya. Iya. Terus habis itu kayak gitu tuh pasti ada peninggalannya nggak sih? Ya, Ya. Apa aja sih peninggalannya? peninggalan kerajaan Pajajaran itu ada yang pertama prasasti perjanjian Sunda Portugal, merupakan prasasti yang berbentuk tugu batu. Nah, prasasti ini ditemukan pada tahun 2000. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1918 di Batavia yang kini menjadi DKI Jakarta. Oh, provinsi kita ya berarti. Terus Dan yang kedua ada prasasti Cikapundung. Prasasti Cikapundung ini ditemukan di Sungai Cikapundung yang berada di kota Bandung pada tanggal 8 Oktober 2010. oh, terus ada lagi nggak? Prasasti Pasyadatang. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1872 di kebun kopi Sukabumi. Oh, Nah, itu. iya, terus yang terakhir ada prasasti Puludeyu. Tau nggak kenapa dinamain itu? Nama. Karena dia itu ada di kampung Puludeyu. Nah, itu ditemuin tahun 1991. Oh. Nah, itu kalian pada tahu juga kan semuanya. Iya. Tentang kerajaan ini jadi bukan cuma saya doang yang kerajaannya yang aslinya seperti itu. Jadi Betul. kalian yang kita juga tahu. Betul. Nah, oke. Jadi kesimpulan ini kerajaan prasasti ini merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu dan sekarang tuh terakhir dipegang oleh si ratunya itu yaitu Tarusbawa yang berada di Sungai Ciliwung dan Cisadane. Nah, udah sekian sejarah kerajaan Pajajaran dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Yap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Thanks for watching.